Puji nama Tuhan, kita masih bisa bertemu dalam sukacita yang dari Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita mau terus belajar hanya dari Tuhan. Dari Senin sampai Jumat, anak-anak kita, atau mungkin pada zaman kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu bumi ini. Apa yang harus kita tahu tentang isi dunia ini. Tapi lihat, kita sama Tuhan belajarnya berapa kali. Jangan bilang saya belajar firman Tuhan hanya di gereja. Salah, Bapak Ibu. Setiap hari kita harus belajar. Seperti kita ingin mengetahui hal-hal apa, ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan di dalam dunia ini. Firman Tuhan pagi ini tentang hidup yang berkenan kepada Allah. Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6, kalau sudah dapat kita baca bersama, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, wajib, ada kalimat wajib. Kalau ada kalimat wajib, nggak boleh nawar-nawar. Kalau orang suka nawar itu di pasar. Sama Tuhan nggak bisa bilang, Tuhan boleh nggak 2 aja dari perintahmu aku lakukan, yang satunya dispensasi ya Tuhan. Nggak bisa. Tuhan bilang kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Tuhan, artinya kita percaya kepada Tuhan, kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau jadikan Tuhan itu Allah dalam hidup kita, Bapa kita, Raja atas hidup kita, maka kita wajib seperti Bapa kita. Pernah dengar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Artinya apa? Biasanya kalau bapaknya seorang A, anaknya juga pasti seorang A. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat iklan di TV, anak kecil diajarin sama papanya, setiap sebelum mau tidur mereka di wastafel, mereka sikat gigi, anaknya ikut. Artinya anak itu sama seperti bapaknya. Jadi kalau bapak kita sudah memberikan sebuah contoh dan teladan bagi kita, maka kita harus seperti bapak kita. Amin. Betul? Saudara yang dikasih, kita sering menyebut kita anak Tuhan, tapi mungkin sifat-sifat Tuhan itu belum kita miliki. Kita ini disebut anak raja, tapi perilaku kita anak-anak rakyat biasa. Anak raja itu, coba perhatikan itu sekarang Pangeran William, ya, masa anaknya, contohnya bapaknya rapi, anaknya kayak bajunya compang-camping, gak mungkin. Dan duduknya itu terhormat. Jadi Tuhan mau hidup kita itu seperti yang kita sebut, saya anaknya si ini. Bukankah kita sering sekali menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar sana? Karena kita hanya menjadi orang yang baik itu, kita hanya menjadi orang yang wow gitu ya, rohani itu hanya dalam ruangan tertentu. Hanya pada waktu kita ada di gereja, wah kita menjadi kudus semua. Kita menjadi seperti kita ada di awan-awan, sudah nggak mikir lagi besok apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan mau hidup kita ini konsisten. Tadi ya kita dengar kesaksian, hidup ini harus konsisten. Mau berhasil, lakukan itu terus-menerus, jangan takut gagal. Kegagalan itu ada, jatuh bangun dalam hidup ini ada, Bapak Ibu. Tapi kalau niat kita, Tuhan, saya mau seperti yang Kau, supaya aku berkenan kepadamu, supaya aku menjadi orang yang dibanggakan Tuhan. Tuhan bilang, lihat tuh anakku. Kita lihat peristiwa pada waktu Nuh ada di tengah-tengah bangsa yang sungguh-sungguh tidak peduli sama Tuhan, sungguh-sungguh bobrok, moral mereka yang membuat Tuhan di sorga itu nangis.
Tetapi satu orang, Tuhan memandang kepada Nuh bahwa dia orang yang saleh, orang yang benar kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, sekalipun kita ada di lingkungan yang rata-rata itu nggak baik. Tapi kalau kita ada di dalamnya, kita nggak boleh terpengaruh, tapi kita harus memberi pengaruh kepada lingkungan itu. Itu mestinya hidup kita kalau mau berkenan kepada Tuhan. Lingkungan nggak boleh mengalahkan kita, tapi kita yang membawa pengaruh terhadap lingkungan kita. Kalau lingkungan kita itu orang-orang yang omongannya tidak berkenan kepada Tuhan, maka jangan ikut-ikutan. Kalau anak-anak Gen Z katanya sekarang, wah istilah-istilahnya itu aneh-aneh. Jangan ikut-ikutan. Ini banyak anak-anak di sini di sekolah. Nggak usah ikut keren-kerenan. Justru di mata Tuhan tuh nggak keren. Ya istilah-istilah sekarang, makanya bahasa Indonesia tuh mulai kacau. Ya anak-anak yang mengganti itu istilah. Ini loh udah bagus-bagus diganti. Nggak usah ikut tren yang jelek, tapi ikut trennya Tuhan yang selalu memberikan pengaruh baik dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, dalam kitab Yohanes 15 ayat 16a berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan memilih kita dalam rancangan dan rencananya yang indah. Kita ada di sini juga, di ruangan ini bukan karena Bapak Ibu, saya mau pingin baik sama Tuhan supaya saya nanti yang memilih Tuhan. Enggak, Tuhan yang pilih kita dari sekian orang di luar sana. Tuhan jatuhkan pilihannya kepada Bapak Ibu. Tuhan matanya tertuju kepada Bapak Ibu. Tuhan memilih kita untuk menjadi orang-orang yang memberi hal-hal yang baik untuk Tuhan senang. Sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki gaya hidup yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 39 dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini gak bisa instan, karena kita masih punya emosi, kita masih punya rasa, kita punya tubuh. Kalau kita ditinju orang, kalau Bapak Ibu bilang gak sakit, Bapak Ibu bohong. Jangan Bapak Ibu udah jadi mayat itu mau ditinju juga gak masalah buat dia. Tapi ini proses hidup kita, bagaimana kita bisa merelakan itu. Karena bukan karena kekuatan kita mampu menerima hinaan orang, cercaan orang, hal-hal kata-kata negatif dari orang, rancangan-rancangan yang tidak baik atas hidup kita. Tapi karena kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Kuasa Tuhan itu kita miliki, maka kita mampu menghadapi, melewati semua itu. Saudara yang kekasih, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memiliki karakter atau sifat yang sangat rendah hati dan lemah lembut, yang mau menerima dengan rela suatu tindakan dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati. Saudara, kita dituntut, kita punya karakter Kristus yang kuat. Karakter yang kuat, katakan karakter yang kuat. Kalau kita punya karakter Kristus yang kuat, apapun yang ada di sekitar kita itu gak akan mempengaruhi kita. Kita gak akan cepat sekali emosi, gak akan kita cepat sekali menghadapi itu dengan gerasa gerusu. Tapi kita tahu itu, bahwa saya punya karakter Kristus yang mau mengampuni orang, yang bisa lemah lembut terhadap orang lain, yang mau merendahkan hati satu dengan yang lain. Dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45 dikatakan di sana, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Biasanya kalau kita berdoa itu
Yang kita ingat pertama apa? Orang yang baik sama kita, atau mungkin keluarga kita. Tapi pernah nggak kita mengingat orang-orang yang tidak baik terhadap kita, orang-orang yang jahat kepada kita? Kita mendoakan mereka, kita minta sama Tuhan supaya mereka juga memiliki hati seperti kita, dan kita memaafkan setiap sikap mereka. Karena intinya orang yang tidak mengenal kepada Tuhan, maka hidupnya biasanya ya begitu. Tapi kita beda dengan orang yang mengenal Tuhan, yang punya karakter tadi. Karakter yang kuat ini sangat dibutuhkan, sehingga kita punya nilai berbeda dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kita mau lihat bagaimana sih kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pertama, kita harus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Nuh itu seorang yang bergaul karib. Tidak pernah dia lakukan sesuatu hal tanpa dia tanya sama Tuhan. Tuhan, saya hari ini mau lakukan begini. Mungkin Bapak Ibu ada yang bingung, bagaimana sih cara tahu Tuhan saya melakukan hal itu? Bagaimana sih, apa benar yang mau saya kerjakan hari ini itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Firman itu ada dalam batin kita. Dia akan mengingatkan kita, dia akan memberitahukan kepada kita, ini baik, ini gak baik, ini dilarang firman Tuhan. Ayub berkata, ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayub 29 ayat 4. Hidup karib itu dekat. Gimana sih teman dekat? Teman dekat itu apanya nggak ada lagi yang tersembunyi. Semua diceritakan dari A sampai Z. Itu teman karib namanya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang nggak beres dalam hidup kita, kita punya persoalan dalam hidup, nggak usah cepat-cepat pergi ke rumah sebelah tetangga kita, tapi datanglah berlutut sama Tuhan. Ceritakan hal apapun kepadanya. Tadi lagunya apa? Yesus kaulah sahabat. Nah, selalu ada setiap waktu, setiap saat. Pasanganmu gak bisa setiap waktu ada di sebelahmu. Papa mamamu gak bisa setiap waktu ada dalam hidupmu. Tetapi Tuhan itu, dia bilang apa? Immanuel, aku beserta kamu. Jadi hati-hati membawa hidup. Bawa hidup di tempat yang baik. Ingat, Immanuel, Tuhan itu beserta. Jangan kamu di tempat yang gak baik. Aduh, Tuhan bilang, nah kamu salah masuk nih. Ingat itu, Tuhan itu Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jadi jangan sampai kita salah tempat. Jangan sampai kita salah membuka alat-alat komunikasi anak-anak remaja, anak-anak youth. Jangan sampai kamu salah klik. Salah klik itu akan membawa kepada kehancuran masa depanmu. Tapi kliklah hal-hal yang baik. Cari Tuhan dalam hidupmu. Hilangkan kata nanti aja. Papa mama saya usia sekian baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Nggak rugi loh. Dari masa muda kita mengenal kepada Tuhan. Saya justru mengenal Tuhan itu waktu saya jauh dari orang tua saya. Saya mengenal Tuhan itu, memberi hidup sama Tuhan itu, dibaptis itu bukan karena orang tua saya suruh-suruh. Orang tua saya di Nias, tapi saya terima Yesus itu padahal udah Kristen dari lahir loh, dari perut. Di Medan, saya ambil keputusan, saya bilang, saya mau hidup seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu serta saudara,
Maukah kita menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita? Nggak usah kita terlalu muluk-muluk. Saya mau melakukan contoh 10 hukum Taurat mulai besok. Saya nggak mau melakukan. Jangan. Tapi bilang, Tuhan, aku mau belajar. Aku mau melakukan itu satu demi satu. Mampukan aku. Nggak ada orang yang bisa mampu loh melakukan firman Tuhan. Jangan kalian kira pendeta itu udah semua dia bisa lakukan. Belum. Kita juga sedang bertatih-tatih menuju ke sana. Bagaimana supaya hidup kita ini selalu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita berkenan kepada Tuhan, beribadahlah yang benar. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh, banyak makna dari itu. Mempersembahkan apa? Hal yang menonjol dalam hidup kita. Kita selalu pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa menyanyi, ayo kita menyanyi. Di dalam ruangan, kita bukan penonton para WL singer, pemain musik di sini. Tapi kita adalah pelaku penyembah Tuhan, pelaku pemuji Tuhan. Kita lepaskan roh kita sama Tuhan. Tuhan, aku mau total Tuhan menyembah. Aku mau total memuji Engkau. Setiap syair demi syair di pujian itu mengandung kuasa. Jadi kalau Bapak Ibu nyanyi dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, apa kalimat di situ itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau pujian itu bilang, Engkau yang sanggup memulihkanku. Tahu nggak? Dengan perkataan itu kita dibenarkan. Kalau kita nggak bisa mengungkapkan itu sama Tuhan, Tuhan bilang, ini anak saya gimana ya? Dia ngakuin nggak saya Tuhannya? Atau hanya ya formalitas supaya di KTP-nya Kristen? Mari bawa hidup kita sama Tuhan, bawa yang terbaik pujianmu, suaramu, apapun beri sama Tuhan. Yang ketiga, tidak bergaya hidup serupa dengan dunia. Dunia hidupnya bagaimana sih? Siapa yang saya bisa makan besok? Siapa yang bisa saya hancurkan besok? Siapa yang bisa saya habisin? Itu hidup dunia. Kalau bisa saya sehingga segala macam cara pun ditempuh. Janganlah kamu serupa dengan dunia. Tuhan mau kita berbeda. Saya suka lihat di IG. Waktu itu seseorang yang lagi kerja di kapal pesiar, dia videokan di lautan sana. Dia ada 3, jadi laut ini airnya ini ada 3 warna, tapi nggak bisa nyatu. Ini gambaran dari hidup kita. Kita boleh ada di dunia, kita boleh ada di kota ini, tapi kita nggak perlu harus seperti kehidupan orang-orang yang ada di kota ini yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan mau kita terpisah. Tuhan sudah pisahkan kita dari dunia ini. Bukan berarti Bapak Ibu punya dunia lain, enggak. Kita masih di sini, tapi Tuhan mau supaya kita terlihat berbeda dengan mereka. Setiap kali Bapak Ibu lewat di depan rumah tetanggamu, dia akan bilang, ini pasti orang Kristen ya. Tuh yang suka ke gereja, hidupnya, lihat mukanya adem ya. Dia nggak tahu, mungkin Bapak Ibu nggak makan enak di rumah. Sama makannya tempe tahu, tapi dia akan bilang, beda ini orang ini ya. Dia bisa menikmati hidupnya tanpa menggerutu sama Tuhan. Tapi yang paling celaka itu kalau orang bilang,
Itu ya, yang sering ke gereja ya, yang suka nyanyi-nyanyi itu loh ya. Rumahnya itu tiap hari lagu-lagu rohani. Tapi pas ketemu, ya Tuhan, kan gak enak. Jangan kita bergaya seperti dunia ini. Yang keempat, menjaga hati dan pikiran tetap kudus. Banyak hal-hal yang akan membuat pikiran ini tidak kudus lagi. Pikiran ini tercemarkan. Apa yang kamu baca, itu yang akan mempengaruhi hidupmu. Orang-orang yang kerja di politik ya, dia belajar bagaimana sih politik ini gini. Kita yang belajar hal-hal kerajaan Allah, kehidupan kekal, kita harus belajar itu. Apa ya hal yang saya buat supaya berkenan kepada Tuhan? Bukan malah kita lebih mengejar dunia ini. Kamu mau kejar dunia ini segimana? Mengejar isi dunia ini Bapak Ibu seperti kita mengejar bayangan kita. Nggak akan nyampe-nyampe, capek. Tapi kalau kita mengejar maunya Tuhan, kita mengejar hidup berkenan kepada Tuhan, kita bisa sampai di sana. Amin. Harus punya tekad dalam hidup kita untuk kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan, pikiran kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang kelima itu, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, hidup dalam tuntunan Allah. Pada waktu kita mau berjalan, beri tanganmu sama Tuhan. Tuhan, pimpin aku. Seperti anak kecil, pada waktu dia akan menyeberang, papanya udah megang loh tangan anak ini. Tapi dia lepasin karena dia mau pingin cepat. Sesuatu pasti akan terjadi. Ini contoh aja ya, karena saya nggak mau kasih contoh yang lain nanti bisa salah. Pada waktu Williams ini usia SD, belum lah TK. Pada waktu awal-awal Botani Square itu dibangunkan ya. Ya biasalah dulu ya, kita weekend lah ajak jalan anak-anak, biar aja jalan. Ini anaknya kan aktif ya. Kita udah pegang gitu ya, karena kita tahu itu ada eskalator. Ya Tuhan, kita baru masuk dia lepas tangannya dari kita, genggaman kita. Tahu apa yang terjadi? Itu tangannya masuk itu di putarannya itu. Itu saya sampai berteriak. Kita kan hafal suara anak kita, sekalipun anak-anak banyak, tapi kita ada kepekaan. Itu anak saya itu. Itu Williams itu. Itu saya pikir dia udah patah tangan. Bapak Ibu serta saudara, jangan seperti ini masa kecil dia yang lasaknya minta ampun. Jangan suka kita lasak sama Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang gini, sini jalanmu ke kiri, udah nunduk wae, jangan suka membantah. Anak-anak, kalau orang tua sudah bilang jangan begini, jangan berontak. Orang tuamu itu tahu yang terbaik untuk hidup. Mana anak-anak muda di sini? Oke. Itu proses hidupmu akan menuju kepada kedewasaan. Karena kelak kamu juga akan memberitahukan itu kepada anak-anak. Mari kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Mazmur 95 ayat 7 katakan, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Dia adalah gembala yang baik. Bapak itu gembala yang baik untuk kita. Dia sudah merancangkan hal-hal yang baik juga untuk kita. Sebagai orang tua, sesusah-susahnya orang tua itu ada rancangan, sekalipun itu mungkin belum nyampe ke sana. Tapi dia mulai coba. Aduh, anak saya udah mulai SD. Bagaimana supaya dia bisa SMP? Dia udah mulai memikirkan ke sana. Entah itu nyampe apa enggak program itu, dia udah pikirkan. Apalagi bapakmu yang di surga. Bilang, apalagi bapakku yang di surga.
Bapa kita yang di surga itu tahu persis apa yang cocok untuk hidup kita. Amin. Kau bilang aku tahu Tuhan. Tuhan bilang iya nak, ikut dalam tuntunanku maka kau akan mencapai hal itu. Yang keenam, senang memuji Allah. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita setiap waktu harus memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak Ibu, 7 kali memuji Tuhan dalam sehari. Berapa kali kita memuji Tuhan dalam sehari? Kalau tetangga kita punya ciri khas senang tiap hari, sampai hampir-hampir saya bisa hafal doa-doa mereka karena udah orangnya nyanyi di tempat-tempat mereka, kasetnya diputar lagi. Bapak Ibu, jangan kira kalau Bapak Ibu tiap hari dari pagi sampai malam putar kaset Tuhan sudah senang. Enggak. Karena yang Tuhan dengar itu mesin. Yang Tuhan mau itu kita. Karena pujian itu harus dari hati. YouTube itu punya hati enggak? Enggak punya hati. Enggak punya hati YouTube itu. Yang punya hati itu kita. Kita harus biasakan memuji Tuhan. Kita harus biasakan memuliakan Tuhan. Orang bilang memuji Tuhan itu hanya di gereja. Memuji Tuhan, apa sih memuji Tuhan? Itu loh tepuk-tepuk tangan. Bukan masalah tepuk tangan, tapi hatimu yang mengungkapkan semua kebaikan Tuhan, semua perkara Tuhan yang kamu alami dalam hidup. Itu memuji Tuhan. Jangan hanya pintar kita memuji lawan jenis kita. Kamu baik banget, kamu cantik, kamu ganteng. Sama Bapa di surga gak pernah bilang Tuhan makasih ya, setiap hari aku hirup udara tanpa bayar. Terima kasih Tuhan, aku bisa kerja dengan kekuatan daripada Tuhan. Seseorang akan selalu senang memuliakan Allah dengan suaranya dan maupun musik, oleh karena hidup yang selalu dekat kepada Tuhan. Yang terakhir, berada di lingkungan yang benar. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Hidupnya akan menderita. Bergaul akrab dengan Tuhan. Kita harus selalu ada di lingkungan yang benar. Di mana lingkungan yang benar? Di lingkungan orang-orang yang takut Tuhan. Terus nggak boleh ya ada di lingkungan orang yang nggak mengenal Tuhan. Bukan begitu juga maksudnya. Tapi maksudnya kalau ada lingkungan yang kita udah tahu itu akan menjerumuskan kita di sana, sebaiknya kita menghindari dari lingkungan itu. Jangan mencoba menabrak arus yang kuat kalau kamu merasa nggak kuat untuk menolak itu. Dalam pelayanan, ada pelayanan di penjara, ada pelayanan di tempat-tempat pelacuran. Lah kalau penginjilnya nggak kuat iman, terus datang di tempat-tempat pelacuran, wah, kamu bukan yang membawa dia mengenal Tuhan, dia akan membawa kamu terseret seperti hidupnya. Jadi harus tahu posisi kita. Kalau kita bilang, aduh, saya nggak kuat melihat orang yang ya begitulah, jangan ada di sana. Jadi lingkungan yang benar itu akan mempengaruhi hidup kita. Lingkungan yang benar itu akan memberi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup berkenan kepada Allah sama seperti
Yesus Kristus yang telah hidup memberi contoh dan teladan bagi kita. Kita harus percaya kepadanya. Kita harus hidup kudus dalam seluruh kehidupan ini. Memiliki keintiman dalam doa. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus seperti yang diuraikan tadi. Memuliakan Allah dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu, percayalah bahwa kita telah berada dalam lingkungan yang berkenan kepada Allah kalau kita meresponi apa yang kita dengar di pagi hari ini. Mari kita berkenan kepada Tuhan dengan ketujuh uraian tadi, karena itu yang mau Tuhan dalam hidup kita.